Micro Teaching akan melaksanakan video simulasi pembelajaran mendalam atau deep learning dengan tema binatang, subtema binatang hutan. Kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Pertama, saya sendiri Sophia Kusyanti. Yang kedua ada Solihah. Yang ketiga ada Neni Yuningsih. Yang keempat ada Tuti Sumiati. Yang kelima ada Rapti Nurrahima. Yang keenam ada Ita Ratna Yupita. Yang ketujuh ada Mahayu Nurhidayati. Terima kasih kami ucapkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbaris sebelum masuk kelas. Berbaris dengan rapi, berdiri kuat-kuat, bagai bangunan yang tersusun rapi. Allah mencintai, Allah menyayangi barisan yang tersusun rapi. Mana anak-anak kelas B2? Siap. Hari ini hari Senin, kita semua bersama kembali. Kemarin kita libur, sekarang siap belajar. Bangun bersih, bangun rapi, bangun bersih, bangun rapi, bajuku bersih, bajuku rapi. Kita semua siap belajar. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikannya berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Tepuk jari satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Berbunyi semua, 1, 2, 3, aku siap berdoa. Teman-teman tahu bagaimana sikap berdoa yang baik? Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Ya, Bu Sofi mulai. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Bismillah, dimulakan dengan Bismillah. Bismillahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan diberkahi Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan diberkahi Allah. Kalau kau senang hati tepuk tangan, kalau kau senang hati tertawalah. Kalau kau senang hati dan memangnya begitu. Kalau kau senang hati kita takbir Allahu Akbar. Mana yang namanya Neni? Aku. Wah, begitu ya Neni ya. Mana yang namanya Tuti? Ye, hebat. Mana yang namanya Solihah? Alhamdulillah. Mana yang namanya Ita? Alhamdulillah. Mana yang namanya Ayu? Alhamdulillah. Mana yang namanya Rafti? Yang sudah pernah pergi ke hutan? Ya. Solihah? Ya. Pergi ke mana? Aku pernah pergi ke hutan di belakang rumah. Ya. Terus kalau kita pernah nggak pergi ke hutan? Pernah, Bu Guru. Pergi ke hutan? Iya. Mau apa
Iya, banyak pohon. Ada yang ketemu binatang? Aku pernah Bu Guru. Oh iya, binatang apa? Oh iya, Bu Guru. Oh iya, jadi betul. Ada lagi ular. Ada juga. Ada Aku lagi. pernah Bu Guru ke kebun binatang. Oh iya, kebun binatang. Ya, binatang mana yang melihat? Ya, terus Neni bisa jawab apa pernah pergi ke kebun binatang, Neni? Pernah Bu. Pergi kemana ya? Pergi ke kebun binatang di sana di Jakarta. Oh iya, kamu juga pernah? Pernah. Alhamdulillah. Jadi binatang di kebun binatang itu adalah binatang yang biasanya ada di hutan, tapi mereka dipelihara oleh pemerintah agar tidak punah. Disimpanlah mereka di kebun binatang agar terpelihara. Kalau misalkan di hutan bebas juga ada mereka binatang-binatang buas, binatang hutan tapi yang liar. Yang kalian semuanya tidak bisa sembarangan datang ke hutan jika ada binatang liarnya. Itu Bu Sofi mau lihatin dulu tentang binatang hutan kayak badak. Hebat, badak itu kulitnya tebal. Kalau di Indonesia badak itu ada culaknya, disebut harimau. Harimau itu warna kulitnya apa? Belang. Hebat. Terus kukunya tajam apa tidak? Tajam. Apalagi ciri-cirinya? Kumis. Terus ada taringnya, giginya taring teman-teman ya. Bunyi suaranya harimau gimana? Hutan itu hidupnya di hutan gimana suaranya aku mau tahu, boleh. Nanti kita gajah diserang oleh lebah ya. Oke, mau dengerin sampai cerita? Alhamdulillah. Suatu pagi ada pasukan gajah yang berjumlah 5, yaitu Ga, Ge, Go, Gu, dan Gi. Mereka pergi ke hutan, menyusuri jalan di hutan yang sempit. Untuk apa mereka pergi ke hutan? Karena gajah itu biasa mencari makan di hutan. Mereka tidak pergi ke desa-desa, tapi ke hutan mencari makan. Apa makanannya gajah? Ada yang tahu? Rumput, pohon-pohon, buah-buahan, pintar. Terus kacang-kacangan, daun. Terus air minumnya otomatis ya. Minum ya. Ya nggak apa-apa. Air untuk minum. Kemudian ada loh. Kalian pernah lihat gajah makan kelapa? Belum. Tapi sudah. Ya, ada di kebun binatang gajah itu makanannya kelapa, makanannya daun kelapa juga ya, jagung tuh ya. Iya, keras tapi karena gajah itu berbadan besar dan kuat, gajah itu bisa loh makan. Iya, diinjaknya hancuran kelapa, dimakanlah kelapa itu sama gajah. Masya Allah ya, ciptaan Allah itu memang indah dan sempurna teman-teman. Lanjut lagi ke cerita ya. Tadi pasukan ada apa Salihah? Oh gitu, iya. Makanya Salihah kalau ke hutan hati-hati ya. Ke kebun binatang aja lihat ya. Iya, takut ketemu gajah, takut ketemu ular. Nah, kalian pun boleh pergi ke hutan, tapi harus didampingi orang dewasa ya. Kalau orang sekarang bilangnya bahasa Indonesia itu ada guide-nya, ada pemandunya, ya tidak tersasar di jalan. Oke teman-teman, dilanjut sama ceritanya ya. Tadi Bu Sofi sudah bilang, ceritanya Gagi Go itu pergi ke hutan. Mereka menyusuri jalan dan suatu saat pada berhenti karena gak di barisan yang paling depan. Gak berhenti ketika berjalan. Oh iya, berhenti di sini gaknya. Pas sudah berhenti, gak ditanya oleh temannya yang di belakang yaitu G. Gak, kamu ngapain berhenti gak di situ? Ayo jalan lagi kan masih jauh, belum kelihatan ada makanan gak? Kata G begitu. Kemudian G bilang menjawab, G, aku lihat itu loh, ada sesuatu kayaknya enak. Buah apa ya? Di pohon bulat-bulat katanya gitu. Gede lagi G, kita bisa ambil. Yuk, itu kan bisa dimakan. Kata G seperti itu. Oh iya kah? Kata G. Ayo deh, ayo teman-teman, ikut sama-sama aku, kita ambil ya itu buahnya. Kemudian teman-temannya Gego Gigo mengikuti Ga berjalan lagi. Gimana jalannya? Wah, goyang-goyang ya. Sesudah itu sampailah Ga dan teman-teman di depan sebuah benda yang dikira itu adalah buah. Ya, buah itu bulat lonjong menempel di ranting pohon, lumayan besar karena mereka tertarik, makanya sama mereka mau diambil untuk dimakan. Namun ketika gak sampai belalainya di buah itu, di benda itu, prak, sama belalainya gak dipukul, akhirnya itu jatuh benda itu. Tiba-tiba
Benda itu ternyata mengeluarkan sayap-sayap kecil yang berbunyi seperti itu kira-kira. Ternyata apa teman-teman? Ada yang bisa tebak? Apakah itu? Lebah. Ya, lebah itu kan sarangnya suka ada di pohon nempel. Kaget akhirnya Gak dan teman-temannya. Hah? Teman-teman, berlindung. Begitu kata Gak lari. Bunyinya begitu. Begitulah gajah-gajah itu berlari secepat mungkin menghindari serangan lebah. Tetapi naasnya Gak kena teman-teman. Kepalanya disengat lebah. Terus lebahnya ekornya mendarat di kepala Gak sampai keningnya Gak benjol dan bengkak. Terus setelah kena, lebah itu akhirnya pergi lagi karena Gak dan Bo mencebur ke air untuk berlindung ya. Kemudian Gaknya pergi ketika keluar, lebahnya pergi ketika keluar, Gaknya ternyata kepalanya sudah benjol teman-teman, bengkak diserang sama lebah. Ya, kok pada diam? Seru nggak? Oh, tadinya kalian mendengarkan guru bercerita. Oke. Ya, setelah itu keningnya atau kepalanya Gak itu benjol. Kemudian ketika G ke depan menertawakan Gak. Hahaha. Begitu katanya. Gak, Bu, lihat Gak kenapa tuh kepalanya benjol. Begitu kata G. Ih, kamu orang sakit juga, kata Gak begitu. Oh, saya diketawain, sakit tahu, kata Gak begitu. Terus kata G, iya, maaf, aku lucu soalnya lihat kamu Gak, udah kamu besar badannya bengkak pula kepalanya. Begitu kata G. Akhirnya G dan teman-temannya memberi obat, diberilah Gak ramuan dari daun-daunan yang mereka punya sendiri. Kemudian ditempelkan ke bengkaknya. Gak, nih Gak, diobatin ya, biar sembuh. Maafin kami ya, kami sebenarnya hanya lucu saja melihat keadaanmu, tapi kami kasihan sebenarnya karena kamu bengkak kepalanya. Semoga dengan obat ini kamu bisa sembuh. Kemudian iya, terima kasih, kata Gak begitu. Yuk teman-teman kita pulang, besok-besok kalau lihat benda yang begini-begini jangan main ambil ya, aku takut disengat lebah lagi, kata Gak begitu. Iya Gak, ayo barengan yuk, kamu belakang deh atau di tengah biar gak ada lebah. Gitu kata teman-temannya. Tamat nih ceritanya teman-teman. Senang ada yang ceritanya? Oke, alhamdulillah. Nah teman-teman, untuk itu kita dengerin yuk suara-suara binatang sambil kita menonton video. Biar apa? Biar kalian wawasannya lebih luas, lebih tahu apa itu ciri-ciri setiap binatang, di mana hidupnya, bagaimana suaranya. Oke? Oke. Singa. Bagaimana suara singa? Ya. Harimau. Bagaimana suara harimau? Ya sama ya. Macan tutul. Mengenal huruf awal pada binatang hutan. Teman-teman, kalian diperintahkan untuk menarik garis pada binatang dengan huruf awalnya ya. Gambar pertama ada gambar apa? Kucing. Kucing huruf awalnya apa, Soliha? K. Betul. Apa Rati? Pinter. Berarti tarik garis pakai krayon boleh, pakai pensil boleh, ke huruf K. Pakai krayon lebih menarik ya teman-teman. Boleh. Huruf K yang seperti ini. Lihat ke papan tulis Bu Guru ya. Buat pagar, kasih ke samping garis, kasih ke samping garis juga. Ada dua ya. Ketemu Bu Guru, udah ketemu. Udah. Sekarang ada gambar apa binatangnya? Gajah. Huruf awalnya apa Rati? G. G sama G. Coba tarik garisnya. Gajah ke huruf G. Wah, Boleh belok-belok. boleh kayak jalan, yang penting nyampe. Wih, bagus. Jalan tol ya, jalan tol nanti lurus. Yang nomor satu gambar apa tuh teman-teman? Singa. Ada singa. Nah, teman-teman, singanya dihitung ya. Ada berapa? Terus, ya ada berapa tuh Ti? 8. Berarti dicari angkanya, dilingkari angka 8 di bawahnya ya. Iya betul. Kita sudah. Oh hebat. Ini udah belum ya nih?
Alhamdulillah, hebat. Kemudian binatang yang kedua ada gambar apa? Gajah. Gajahnya ada berapa? Ada 4, sudah dihitung? Berarti yang dilingkari angka berapa? Angka 4, hebat. Ada gambar apa lagi? Monyet ada berapa itu? Ada 5, keren. Cari angkanya, lingkari ya, jangan lupa. Nah, kemudian udah ya Ita ya, hebat. Kemudian ada gambar apa? Buaya, ada berapa tuh? 2, lingkari angka 2-nya teman-teman cari. Hebat, betul Ita yang itu. Kemudian ada gambar apa lagi? Burung. Burungnya hitung ada berapa ayo? 3, pinter. Lingkari angka 3-nya. Nah, kemudian ada gambar terakhir apa? Zebranya ada berapa? 1. Coba tepuk tangan buat semuanya, keren. Bu Sofi lihat coba hasil karyanya, lihat. Wah, betul semua, tepuk tangan teman-teman. Nah teman-teman, di depan kalian di meja ada tulisan yang masih putus-putus. Ada nggak? Ada. Di lembar itu ada gambar gajah, gambar binatang hutan lainnya juga ya. Kemudian di sampingnya ada kotak yang isinya tulisan tapi putus-putus, belum ditebalkan ya. Nah, Bu Sofi kasih tahu nih, kalau di sampingnya gambar gajah, berarti itu tulisan di sampingnya dibacanya apa? Gajah ya. Terus kalau di sampingnya itu ada gambar buaya, tulisan di sampingnya apa? Buaya. Wih, keren. Boleh kalian tebalkan ya, biar kalian tangannya lebih lentur. Ya, silakan ditebalkan ya. Boleh, pakai krayon lebih bagus biar kelihatan. Boleh. Kalau ini mau pakai krayon juga boleh. Warnanya mau warna kesukaan ini boleh. Solihah juga pakai krayon boleh. Oh, mau buat menggambar boleh. Mau pakai pensil, pakai krayon boleh. Yang penting itu tebal dan kelihatan tulisannya. Lihat, boleh gerakannya. Sudah selesai, tinggal nunggu. Wah, iya bagus. Rafti, tepuk tangan buat Rafti. Tulisannya rapi sekali. Wah, ternyata Solihah juga. Hebat. Pintar-pintar memang anak guru. Lihatkan hasil karyanya. Wah, bagus. Terima kasih teman-teman. Nah, kerjaan prakarya ya, yaitu kolase gambar hutan. Bagaimana Bu Sofi membuatnya? Aku nggak tahu. Nih, Bu Sofi kasih tahu. Iya, betul. Disobek-sobek. Nah, Bu Sofi mau pinjam punya Rafti. Nih, Rafti punya daun kering ya. Daun kering ini nanti mau ditempelkan di lembar kerja. Di mana ditempelkannya? Nih, ada kertas. Kertas ini kalian tempel pakai daun kering warna coklat. Apanya yang ditempel? Gambar tanahnya, ya. Karena tanahnya warna coklat, jadi ditempel pakai daun kering warna coklat. Nah, sebelum memulai disimpan dulu sama Sofi. Kemudian ada daun hijau. Daun hijau buat apa Bu Sofi? Daun hijau itu kita tempel di gambar rumput, ya. Ada rumput di situ? Ada pohon-pohon juga warnanya hijau. Boleh ditempel itu ya, sesuainya ya, yang rapi. Gunakan lem. Siapa yang mau bertanya? Ya, Ita, ada apa Ita? Oh, iya, Ita pengennya simpennya gede, daunnya. Boleh nggak? Jangan Ita ya. Ita, kalau misalkan dia bagus gambar tanah, berarti daunnya harus disobek-sobek kecil, oke? Ya, nanti ditempelnya gambarnya. Gimana nanti? Ya sedikit aja, apa banyak? Lemnya boleh. Kalau misalkan daunnya nempel bisa pakai lem sedikit nggak masalah. Tapi kalau lemnya susah nempel, daunnya boleh lemnya agak untuk dimakan, berbagi sama teman ya. Kamu ngapain kesini? Oh iya. Boleh Bu. Kita berbagi sama teman saya. Nanti kalau Tuti punya kue, kita kan bisa dibagi, ya kan? Nah, teman-teman, sesama teman harus baik, harus saling sayang ya. Binatang di hutan aja baik sama temannya, ya nggak? Masa kita galak-galakan sama teman? Iya ya. Oke, teman-teman baru sudah selesai. Ada Ita, wah bagus Ita. Wah, ada juga Rafti, ada Solihah, ada
ada nenek juga Tuti. Wah, ih bagus. Selesainya cepat. Wah. Nah, Ini kamu apaan ini? Ita dan Tuti tidak boleh begitu Ita. Sesama teman harus saling sayang ya. Ayo minta maaf, baikkan ya. Buktinya kan pada guru kan sudah sobek-sobek. Oh, itu Tuti semuanya dimasukin. Masya Allah, waduh iya. Tuti yang betul seperti Ita sayang, seperti ini. Nah, nanti Tuti kalau mengerjakan lagi ikutin kata Bu Guru ya. Ya, iya. Oke, tapi semuanya yang hebat-hebat setelah menyelesaikan tugasnya, Bu Sofi kasih reward nih. Yeay, Bu Sofi punya tempat pensil. Bu Sofi kasihkan ke Ita. Ya, sama-sama. Bu Sofi punya kertas origami bisa dimanfaatkan di rumah. Bu Sofi kasih ke Neni. Sama-sama. Ada lagi satu kertas origami, yaitu Bu Sofi kasih ke siapa ya? Ke Salihah. Salihah hasilnya bagus. Terima kasih Salihah. Nah, mau, tapi nggak boleh suka ngambek ya. Sesama teman harus saling sayang ya. Iya. Bu Sofi kasih reward buku buat dibaca di rumah. Oke. Ada lagi yang belum kebagian, ada Raffi. Raffi, Bu Sofi punya bingkai foto yang bisa ditempel. Wah, hasil Raffi rapi sekali teman-teman. Ya, wow bagus. Bu Sofi kasih bingkai foto biar nanti kalau punya hasil karya bisa dimasukkan ke bingkai ya Raffi ya. Oke Raffi, semuanya sudah selesai teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Lembar kerjanya kita bereskan dulu yuk. Ya, dimasukkan lagi ke tempatnya, dibereskan lagi. Iya boleh. Buat kalian reward dari Bu Guru ya. Sudah beres? Sudah. Teman-teman, sambil membereskan tempat mainan kalian, tolong dengarkan Bu Guru. Bu Guru mau mengulas lagi apa yang telah dipelajari tadi di kelas. Ya, selama di kelas, selama di luar. Tadi kita belajar tentang apa? Binatang hutan. Pinter. Ya, binatang hutan banyak macamnya. Coba Bu Sofi mau sebutkan, mengulas kembali Tuti, binatang hutan apa aja? Ada gajah, ada harimau. Wah, pintar. Monyet. Oh, maunya itu sama lagi. Apa lagi ya? Tadi aku lupa Bu. Geraknya pakai perut apa itu? Iya ular. Ular pintar. Neni apa Neni? Ada orang hutan. Sama apa? Elang. Oh, elong yang Bu Sofi suka. Rati apa Rati? Ada jelapah Bu Guru. Sama apa? Apa ya? Yang loncat-loncat apa tadi? Kodok. Ada gajah. Terus ada harimau. Terus ada apa yang suaranya ngik gitu tuh. Tadi yang nying apa ya di video suaranya ya? Yang badannya besar. Ya, tapi Suara seperti bayi itu. ternyata itu suara yang ada. Iya. Bukan yang ada suara. Ada pintar tepuk tangan. Suara harimau. Oh, hebat. Siapa tahu suaranya gajah? Kalau mau, itu suara apa? Gitu. Oh, gajah, iya. Suara gajah itu gitu. Kalau suara suara apa? Serigala pintar. Tadi ada di video loh. Kalau suara yang itu suara apa? Suara apa? Yang kayak panda. Bagaimana cara bergeraknya? Ular melata atau merayap menggunakan apa? Perut. Pintar. Kalau jalannya kanguru, loncat hebat. Kalau jalannya buaya, Pakai tangan. pakai tangan dan kaki tapi merayap yang melata di tanah ya, karena tangan dan kakinya tidak panjang. Ya, bisa mau tahu. Tadi kita lihat burung elang nggak? Ya, gimana geraknya? Terbang menggunakan apa? Sayap. Hebat, banyak tahu ya. Keren-keren anak Bu Guru ya. Terus satu lagi, tadi di lembar kerja ada gambar ikan. Nah, ikan geraknya pakai apa coba? Sirip ya. Kalau ikan nggak ada siripnya, kalau ikan nggak ada siripnya bisa maju nggak teman-teman? Nggak bisa. Jadi sirip itu dikaruniakan kepada ikan agar ikan dapat berenang dengan baik dan cepat. Cuma
Masya Allah, Allah Maha Besar ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, sebelum kita pulang, kita dengarkan lagu boleh? Lagu tentang binatang. Kita ulas lagi ya lagu tentang binatang. Setelah itu kita berdoa pulang. Oke? Minggu yang lalu aku diajak ayah pergi tamasya ke kebun binatang, melihat-lihat aneka binatang, sungguh asik dan menyenangkan. Ada gajah yang besar, ada jerapah yang tinggi, ada singa dan macam sekali. Ada ular yang panjang, ada kijang yang lincah, ada monyet tempat-tempat sekali. Oke. Minggu yang lalu aku diajak ayah pergi tamasya ke kebun binatang, melihat-lihat aneka binatang, sungguh asik dan menyenangkan. Ada gajah yang besar, ada jerapah yang tinggi, ada singa dan macan sekali. Ada ular yang panjang, ada kijang yang lincah, ada monyet tempat-tempat sekali. Terima kasih ya. Kalian sudah mau hari ini belajar banyak, jadi pengetahuannya bertambah. Besok hari kita mau belajar lagi. Jangan lupa di rumah selalu belajar bersama mama. Gak boleh main HP aja. Jangan main HP aja. Ya. Terus harus bisa bantu mama. Ya. Tuh, apa kata lagu juga begitu ya? Di sekolah belajar, di rumah juga belajar. Boleh main nggak? Boleh, tapi tidak boleh main terus sampai sehari semalam main aja. Mainnya dikontrol sama mamahnya. Kalau kata mamahnya, Tuti, ayo ngaji sayang. Baik mama, aku mau pergi mengaji. Begitu kata Tuti. Neni, ayo jangan main air terus, ayo mandi kita ngaji yuk. Ayo ibu, terima kasih sudah diingatkan tuh. Anak soleh nggak kayak gitu? Anak solehah ya. Yuk teman-teman, alhamdulillah kita selesai. Sebelum pulang, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita membaca doa selesai belajar, yaitu surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Oke teman-teman, sebelum pulang, Bu Sofi minta tolong ya, tempat pensilnya dan alat yang lainnya disimpan dulu ke tempatnya ya, supaya menjadi kebiasaan baik. Yuk. Setelah itu kita berbaris, kemudian pulang. Ya, sampai ketemu. Oke.